dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing dong! Garing. Cica kali. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing dong! Cica kali. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Garing dong! Cica kali. Kusuka dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Cuma kita berdua tapi juga ada Kusuka di sini. Benar banget. Terima kasih juga Kusuka sudah hadir di sini. Tanpa Kusuka apalah artinya dunia ini bagai sayur tanpa bawang Keripik goreng. singkong. Emang iya. Gitu ya. Jadi Kusuka juga tetap menemani juga kita siaran sore hari ini. Benar. Biar semakin semangat ya kan. Biar nyambung terus obrolannya ya kan. Biar ya kalau ada yang bilang garing, kita tinggal jawab emang Iya, gitu. garing kan, garingnya. Emang tiada Kalau ini banding. Kusuka. Ah. Kalau yang satu ini aku nggak suka Wah, sama perbuatannya. ini sebenarnya udah lumayan dari beberapa waktu silam ya. Iya. Jadi perbincangan juga di sosial media. Cause it's so miris Benar. dan it's so evil. Menurut aku jahat banget. Tapi Za, dari yang gue dengar selama ini kata orang-orang sih memang praktik kayak gini tuh gue nggak mau mengeneralisir juga sih ya, oke. cuma kayak rentan gitu untuk terjadi pelecehan seksual when it comes to pemeriksaan objin gitu. Oh. Is that true? Enggak. Belum pernah periksa juga sih. Pernah sih, Oh, pernah, tapi ya memang karena Mungkin belum- karena memang yang diperiksa kan di bagian vital gitu ya. Betul. Sehingga mungkin itu yang membuat pada akhirnya rentan sekali terjadi. Walaupun dokter kan udah disumpah ya Nah, itu untuk dia. tidak melakukan hal-hal seperti itu dan harus profesional, seprofesional mungkin gitu. betul. Makanya sangat disayangkan ini bisa terjadi. Itu dia ya. Jadi Detikers, kalau misalnya kemarin kita sempat mendengarkan juga bahwa ada kasus dokter anestesi di Bandung. Kali ini lagi-lagi juga ada kisah yang sama mirisnya, sama evilishnya juga. Jadi ada dugaan bahwa dokter kandungan melecehkan pasiennya di Garut. Ya, dan sebetulnya juga sudah viral video pelecehan seksual yang juga diduga dilakukan seorang dokter ini di salah satu klinik. Jadi memang dalam rekaman CCTV tampak dokter ini tengah melakukan tindakan USG kepada salah satu pasien ibu hamil gitu. Narasi yang juga ramai disorot adalah modus dari dokter objin ini ya, yang menawarkan pasien untuk USG gratis via kontak pribadi sehingga tidak perlu melewati proses administrasi di klinik gitu. Dan aksi tersebut juga diduga disebut-sebut dilakukan saat tidak ada pendamping bidan maupun tenaga kesehatan lain. Jadi memang hanya ada 2 orang gitu ya, si dokternya dan juga si pasiennya ini. Dan kabar ini juga dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Garut, Lely Yuliani, yang mengkonfirmasi kebenaran dugaan pelecehan tersebut dan menekankan kejadian ini berlangsung pada tahun 2024 lalu. Kemudian Lely mengatakan bahwa kejadian tersebut juga diduga kuat terjadi di sebuah klinik swasta. Namun dokter kandungan berinisial SF ini pernah
pernah bekerja dengan Pemkab Garut dan berdinas di Rumah Sakit Malangbong. Dan kemudian juga ini diberikan keterangan juga dari Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI, Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat SPOG yang menyebut bahwa pihaknya akan langsung memberikan sanksi keras kepada pelaku ya, yang memang pelaku sebelumnya ini termasuk dalam anggota POGI tapi baru terdaftar gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kejadian tersebut, dan apabila dugaan ini dibuktikan dokternya bersalah gitu ya, dapat ditindak, diberikan sanksi yang tegas gitu, Tentunya. biar nggak terjadi lagi. Dikasih efek jera gitu ya. Yang kita juga bisa kabarkan Detikers, memang si bos klinik di Garut ini, oknum yang mencabuli pasien di rumah sakit, rumah sakit Di RSHD ya? Bandung ya? Oh ya, RSHS. Bandung, itu dia sudah tidak praktik lagi. Gitu. Jadi ini dipastikan sama pemilik klinik Dewi Sri Fitriani bahwa dokter ini sudah tidak lagi berdinas di sana. Dari hasil penelusuran polisi diketahui aksi dugaan pelecehan ini sudah berlangsung pada 2024, dan yang bisa dipastikan saat ini dokter sudah tidak lagi berpraktik di sana, dan saat ini kepolisian juga masih terus menyelidiki, sudah diterjunkan dari Polres Garut untuk mencari di mana yang menjadi lokasi praktik dokter yang juga menjadi pelaku pelecehan seksual ini. I think it's different case deh. Yang ini tuh yang Garut tuh yang SF ini. Iya benar. Ini di klinik, memang tidak disebutkan sih ya kliniknya tuh klinik mana karena klinik swasta. Tapi dikasih keterangan bahwa sebelumnya pernah berdinas di Rumah Sakit Malangbong. Nah, kalau yang di RSHS itu adalah itu tuh langsung namanya. Tapi memang sudah terungkap juga kan namanya juga. Tapi juga akhirnya lumayan menjustifikasi sih bahwa pemeriksaan objek kayak gini tuh memang rentan yang terjadi namanya pelecehan seksual pada akhirnya. Iya. Jadinya cukup memberikan rasa takut, tidak aman juga. Karena kemarin kan dokter anestesi gitu ya. Kemudian ini juga ada dokter obgen gitu yang memang ya gimana ya, namanya dokter kan kita memberikan akses kepada mereka untuk bisa memeriksa gitu ya bagian tubuh kita juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa ada sanksi yang tegas, dikasih tahu juga ke publik juga bahwa sebetulnya kejadian-kejadian ini memang dilakukan hanya oleh oknum gitu ya. Jadi nggak memberikan rasa takut masyarakat buat berobat ke dokter gitu. Mudah-mudahan kita harapkan bisa segera diberikan sanksi tegas gitu ya, diadili, biar yang lainnya juga bisa mendapatkan rasa aman gitu kalau memang oknumnya sudah diamankan gitu. Betul. Nah, karena tadi udah menyinggung juga soal yang RSHS, nah itu adalah si dokter anestesi yang memang juga sudah, kalau dilihat dari video dan foto-foto yang beredar memang sudah ditangkap ya gitu ya. Yang namanya adalah Priguna Anugrah P, yaitu dokter anestesi PPDS Unpad gitu. Yang sekarang saat ini update yang kami dapatkan adalah sebanyak 17 saksi telah diperiksa oleh penyidik Polda Jabar untuk mengusut tuntas kasus yang membetot perhatian publik ini. Diketahui bahwa Priguna memang Priguna ini melakukan pemerkosaan terhadap 2 pasien dan 1 pendamping pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung gitu. Dan dalam melancarkan aksinya Priguna ini menggunakan bius untuk para korbannya juga. Keji sekali. Tapi memang anestesi kan harus dibius ya? Iya, tapi kan sebenarnya ya nggak tahu ini dari berita yang beredar tuh ada modusnya yaitu adalah diajak untuk cek darah itu kan, yang padahal sebenarnya ini kan salah satu pasiennya, salah satu korbannya itu adalah pendamping pasien Kak, not even ke pasiennya gitu. Bahkan sampai ke pendamping ya beliau.
gitu ya. Jadi ada beberapa fakta nih kesaksian dari Priguna yang dianggap janggal soal jumlah korban gitu. Jadi diketahui saat ini ada 3 wanita yang sudah dimintai keterangan atas kasus pemerkosaan dari Priguna juga, tapi memang baru 1 korban yang melaporkan kasus ini ke polisi, yaitu FH berusia 21 tahun yang ini adalah pendamping pasien. Pada saat itu adalah sedang menunggui almarhum ayahnya. Waduh. Gitu ya kan. Kemudian sedangkan 2 korban lainnya yaitu wanita berusia 21 dan 31 tahun yang baru mau dimintai keterangan oleh kepolisian gitu. Namun Priguna ini tetap berdalih bahwa korbannya hanya 1 orang saja. Gitu. So it's a 2 different case, tapi dua-duanya sama-sama melakukan pelecehan gitu ya. seksual, gitu. Dan sangat disayangkan kedua pelecehan ini terjadi di rumah sakit ya. Betul, Di klinik, di rumah sakit. tempat pelayanan kesehatan di mana semua orang ya nggak Dalam harus kondisi pasien. yang maksudnya dalam kondisi yang nggak baik-baik gitu. Betul, dan harusnya menjadi tempat yang paling aman gitu ya. Iya. Gitu, harusnya menjadi suatu tempat yang aman gitu, baik nggak hanya untuk pasien aja gitu, tapi penunggu pasien, kemudian juga sesama yang bekerja di klinik gitu kan, atau di rumah sakit gitu. Ya jadi Ini ada juga mesti jadi perhatian juga sih buat ya banyak pihak lah, stakeholder termasuk juga ID juga barangkali ya, yang juga katanya akan berkoordinasi nih dengan Ikatan Dokter Indonesia antara Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia dengan ID wilayah cabang untuk memberikan pembinaan lebih lanjut begitu. Dan tentunya juga kasus ini bisa menjadi ramai diperbincangkan juga karena bantuan dari netizen juga ya yang mengungkap dan mendorong lah ya otoritas terkait juga untuk melakukan tindakan atau gerakan yang lebih cepat lah ya untuk bisa menindak pelaku kekerasan seksual. Cause we cannot normalize it anywhere, anytime ya, apapun yang terjadi, apapun profesinya, apapun latar belakangnya. Jadi harus kita kawal terus gitu. Betul sekali. Juga yang kita sesali terjadi selain daripada 2 perilaku pelecehan seksual tadi, yang harus kita sesali adalah kekalahan timnas kita kemarin. Ouch, ini sebenarnya menurut aku agak teriris juga sih hati aku karena aku cukup optimis ya. Bener, inget gak pas kita ngobrol sama manajer timnas waktu itu kan cukup optimis sih ya bisa mengalahkan lawan demi lawan di setiap babak begitu. Tapi ternyata ketika lawan, walaupun kita sempat bilang juga sama teman-teman Detik Sport bahwa siapa nih yang kira-kira jadi lawan terkuat, semua juga sepakat sih bahwa ini DPR Korea ini masih salah satu yang terkuat gitu, dan jadi pertandingan yang bisa memberikan istilahnya latihan lebih naik level gitu buat timnas Garuda Mudanya kita, dan terbukti ternyata timnas kita harus mengakui keunggulan timnas Korea Utara cukup telak, 6 gol tanpa balas gitu ya. Dan sebenarnya kalau nggak salah juga Mas Lukas memang bilang pengennya siapa nih yang akan menjadi lawan Indonesia pada saat itu, karena kan memang belum terungkap ya, terungkap karena masih ada pertandingan yang belum dilakoni. Dan kemudian Mas Lukas jawab Korea Utara aja karena ini cukup tough. Kalian yang berat aja, walaupun juga semuanya juga nggak ada yang dianggap remeh juga sama timnas Garuda Muda juga, tapi yang jelas Korea Utara ini akan memberikan banyak insight, pelajaran dan juga mungkin jadi apa ya, jadi salah pengalaman satu yang berharga lah, experience yang luar biasa juga buat tim Garuda Muda juga ya. Tapi I don't think it was a bad game. Itu memang belum saatnya aja tim Garuda Muda menjadi atau mencetak gol lebih banyak daripada tim Korea Utara menurut aku. Gitu. Kita selalu support, don't get us wrong. Oh yes. Kita selalu support. Jelas. Yang menjadi penyesalan kita lah, kenapa kita harus kebobolan sampai 6 gol kemarin. Walaupun you guys did the best. Obviously karena udah pasti latihan, bertarung mati-matian juga di atas lapangan gitu.
dan juga di luar lapangan anyway. Tapi nggak apa-apa, hikmahnya adalah kita udah berhasil lolos ke Piala Dunia. Iya betul. Jadi fokus ke Piala Dunia selanjutnya. Setuju. Kita punya waktu persiapan yang lebih panjang pada akhirnya. Dan kayaknya bisa dibilang 2025 jadi salah satu tahunnya Timnas Garuda Muda dan Timnas Garuda juga gitu ya. Karena ini mencetak rekor-rekor baru gitu ya. Kayak harga emas ya. Iya gitu. Cetak rekor mulu. Kita mau ke arah sana? Belum ya? Enggak. Tapi berarti kapan lagi ya pertandingannya si Garuda Muda? Kita belum keluar ya? Kurang tahu. Tapi ya. yang pasti next. Nggak tahu ada kelompok umur lain nggak ya? Nanti kita coba tanya sama teman-teman Detik Sport ya. Yes. Baik. Selanjutnya yang paling laga krusial lainnya yang kita tunggu adalah di bulan Juni yang pasti. Betul ya, Timnas Indonesia Senior, ya. Timnas Garuda ini akan bertanding di bulan Juni mendatang ya. Kita kumpulkan energi untuk bisa kasih energi yang terbaik juga untuk timnas kesayangan kita ya. Kita parkir dulu ya guys karena udah banyak nih kendaraan yang harus kita keluarkan dari area. Maaf. Kalau boleh pilih mending parkir atau parkur? Oh, dua-duanya kegiatan yang melelahkan. Melelahkan ya. Dan sebetulnya juga bukan keahlian kita. Apa? Parker. Peter Parker. Kita break dulu ya guys. Kita agak susah nih sekarang. Yang pasti kalau misalnya kalian semua sore ini agak mumet kepalanya atau mungkin agak garing gitu ya. Nah, sandingkan dengan yang paling garing sedunia. Iya, Kusuka. Yang garingnya tiada banding itu. Bener. Kemarin akhirnya Kaido mengeksplorasi salah satu rasa baru dari Kusuka yaitu adalah cheeseburger. Keju bakar. Oh, keju bakar. Rumput Burger laut juga gue baru. Bukannya ya burger, cheeseburger. Ada burgernya? Keju bakar ada, cheeseburger juga ada. Cheeseburger juga ada. Jadi gimana dari yang baru-baru itu mana dari yang baru-baru itu aku harapkan tim Kusuka ngirim semuanya ke sini ya rasanya ya. Mana. Jadi kita bisa main game kayak taste test. Coba kira-kira iya ini rasa apa? Ini rasa apa ya? Apakah ini balado atau original? Gampang. Bener. Belum tentu. Tapi original gue tahu rasanya gimana. Balado gue tahu rasanya. Semua 6 rasa itu enak semua. Ya kan. Lebih ke lapar kayaknya gue juga ya. Abis ini kita balik lagi Detikers ya. Masih dengan keseruan lainnya. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kusuka, kamu suka, aku suka. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kusuka. Garingnya. Garing. Cica garing. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kusuka. Garingnya. Cica garing. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kusuka. Garingnya. Cica garing. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kusuka.